Mulainya dulu kami dari Kadar. Kadar karena di sini kan belum ada batik setu dari Bu Camat mengadakanlah pelatihan karena apa dulu itu pelatihan kan selama ini pelatihan udah gitu nggak ada realisasinya gitu kan supaya Bu Camat ada realisasinya terus Kadar disuruh itu belajar batik udah dibentuk banyak tadinya mau pelatihan tapi yang benar-benar dia mau terjun ke sini tinggal 9 orang, berarti kemauan sendiri. Lalu selama pelatihan itu kurang lebih 5 hari, 1 minggu lah kalau kurang lebih ya. Nah kita diajarin sama pengrajin dari Jogja, langsung melatih kita dari pertama pembuatan, waktu itu sih udah ada gambarnya, jadi kita belum belajar gambar ya, langsung kita colet, terus langsung perwarnaan juga sampai jadi kain. Kainnya juga ada yang berupa kain, ada taplak. Nah, setelah itu inisiatif dari Bu Camat dulu, namanya Bu Rida, langsung kita disuruh buat koperasi. Jadi koperasi produksi yang memproduksi batik tulis. Kenapa itu memilih batik di Tangsel itu supaya ada kan? Karena kan batik itu kan perlu dilestarikan kan di Tangsel ini sendiri kan belum ada kan? Ya, kebanyakan karena Tangsel kan dia ini ya logo anggrek Douglas. Dari pertama dulu emang udah anggrek nih. Anggrek juga sebenarnya kan banyak ya macamnya, tapi anggrek Douglas yang dipilih dari Tangsel. Kayak kaung, tapi kita kaungnya kaung anggrek nih seperti ini. Kan biasanya kalau orang Jawa kan kaungnya kaung biasa ya. Nah, kita ada diselipin anggrek-anggreknya. Jadi ya ciri khasnya Tangsel tetap ada anggrek. Kami ada bunga, ada kacang, terus ada rumah Belandongan, terus ada Sungai Cisadane, terus ada ikan cere, karena kita mengangkat daerah wilayah Tangsel, kearifan lokal Tangsel sini kan, khususnya daerah Setu sini. Kami mengangkat wilayah sinilah biar, orang tahu setelah diluangkan di atas kain itu, tahu di Tangsel itu ada ini loh, begitu. Terus, dari segi pemasaran setelah kami bikin, batik tulis itu kan harganya juga mahal ya, jadi nggak setiap orang bisa ya ini kan kelasnya kelas menengah ke atas lah. Ya, karena kita keunikannya kita membuat sendiri dan tidak unlimited ya, jadinya nggak sama juga, kecuali kalau pesanan emang harus sama ya. Terus setiap kita buat itu nggak ada yang sama satu modelnya, gambarnya. Sebenarnya batik cap juga bisa kita bikin, ada alatnya untuk yang cap itu. Cuma alatnya itu kan memang harus banyak ragamnya, sedangkan kita juga harus pesen itu lama. Jadi kita lebih suka langsung gambar aja, langsung gambar terus jadi inspirasinya terserah kita gitu loh. Jadi cepat. Tapi kan kalau misalnya kayak pacap itu harus pesen dulu. Terus nggak mungkin juga kita bikinnya itu terus, harus banyak gitu. Kalau kami memakai kain katun Primisima yang premium. Kenapa begitu? Karena kainnya adem. Sebenarnya kain sutra bisa. Sutra itu kan karena jatuhnya mahal, pasaran mahal. Terus mori bisa, tapi kami nggak pakai mori. Mori itu ada sih kelas-kelasnya ya, kelasnya yang tergantung seratnya, tapi kami pakainya yang katun Primisima. Kita minimal 2 meter, tapi ada juga yang khusus 2,5 atau 3 meter, itu tergantung pesanan. Misalnya kayak orangnya agak gemuk gitu kan, atau sedang kayak saya 2,5 juga cukup. Tapi kalau orangnya agak gemuk kita bikinnya 3 meter. Udah paling sebesar itu aja, paling besar. Tantangannya itu sih dari ini ya, pertama sih yang jelas sumber daya ya. Sumber dayanya sih kami kurangnya kenapa sih, sumber daya kan tiap orang kan harus, orang itu juga suka gitu, suka dari diri sendiri. Jadi nggak tiap orang itu ada kemauan untuk membatik gitu. Pengrajinnya kurang. Padahal kita juga udah himbau-himbau nih, kita ajak-ajak dari luar, mungkin ya semuanya ya dari waktunya juga ya nggak bisa. Kalau kita kan memang udah
udah terlanjur cinta ya, terlanjur cinta, terlanjur senang. Jadi ya mau nggak mau kita libatkan waktu kita ke sini untuk membuat batik. Paling tidak setengah hari lah itu udah khusus untuk batik dari hari Senin sampai Jumat. Pasti juga ya yang baru, yang tren-tren terbaru ya kita cuman mengikuti yang kita tahu aja, karena kan kita juga yang namanya ibu rumah tangga kan nggak terlalu harus pakai yang HP gitu tuh kurang biasanya. Harapan kita pengennya sih terus melestarikan batik Setu ya, kalau bisa jangan sampai punah, karena kan sayang kita udah lama merintis, pokoknya kita harus mempertahankan.